Cerita dimulai dengan seorang pria tua bernama Sarkam. Dulu dia bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Tapi karena sudah tua, ia tak lagi mampu melakukan pekerjaan itu. Sudah 3 bulan ini ia menganggur dan makan hanya mengandalkan uang tabungan. Istrinya menyuruhnya untuk menjadi dukun seperti mendiang kakek Sarkam. Namun Sarkam menolak sebab dirinya tak merasa memiliki kemampuan khusus apalagi bisa melihat sosok tak kasat mata. Sarkam merasa dirinya hanya manusia biasa. Meski dahulu rumah yang ditempati Sarkam banyak dikunjungi tamu dari luar kota yang ingin menggunakan jasa kakeknya. Namun tak sekalipun Sarkam diajari menjadi dukun oleh kakeknya. Itu lantaran bapaknya Sarkam yang seorang pedagang di pasar melarang anaknya mempelajari hal-hal semacam itu. Namun nasib berkata lain. Sarkam tidak sepandai bapaknya dalam berdagang. Ia bahkan sampai jadi buruh panggul di pasar lantaran semua usaha yang dia modali dengan warisan peninggalan bapaknya. Tak ada satupun yang berhasil. Ekonomi keluarganya begitu hancur saat ini. Namun, di suatu sore yang berkabut, rumah Sarkam yang ada di ujung jalan, di bawah gunung, didatangi sebuah mobil hitam yang mengkilap. Seorang pria dengan setelan jas hitam rapi dan bersepatu bagus keluar dari kursi kemudi. Sebentar pria itu celingukan dan mengecek layar HP-nya. Seperti sedang memeriksa sesuatu. Saat ia sedang memeriksa sebuah foto rumah tua di layar HP-nya, Sarkam yang sedari tadi mengamati dari balik kaca jendela segera keluar. Ia menanyakan keperluan pria itu. Si pria yang berambut putih itu mengatakan jika ia mencari rumah dukun yang bernama Ki Mangkuboto yang terkenal sejak dahulu mampu mengirim santet dan sejenisnya. Si pria akhirnya yakin setelah melihat rumah di foto dan aslinya tak banyak perubahan. Sarkam seperti biasa memberitahu bahwa Ki Mangkuboto adalah kakeknya. Tapi beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Si pria itu seolah tak mau menyerah. Ia buru-buru memperkenalkan diri sebagai Pak Gatra. Beliau ini sedang bermasalah dengan seorang pengusaha lain bernama Jatmiko. Kalau diurus secara hukum, Pak Gatra pasti kalah. Karena itulah ia ingin meminta bantuan pada Ki Mangkuboto untuk mengirim santet kepada Jatmiko. Pak Gatra seperti orang yang kebelet kencing. Ia buru-buru sekali ingin segera menghabisi lawan bisnisnya itu. Ia bahkan berpikir, mungkin Sarkam bisa membantu sebab dia adalah cucu dari dukun sakti. Melihat kekalutan dari sosok pengusaha kaya raya ini, otak licik Sarkam bekerja. Ia tak serta-merta mengaku dukun. Tapi dia bilang bisa membantu. Namun tidak bisa langsung malam ini. Sarkam beralasan jika Pak Gatra harus kembali 2 hari lagi pas di hari Kamis malam Jumat. Dengan membawa kambing hitam dan beras 1 karung. Awalnya Pak Gatra bingung dengan permintaan Sarkam. Sebab ia sering mendengar kalau dukun akan meminta ayam cemani dan benda-benda mistis sebagai persyaratan. Mendengar hal itu Sarkam tergagap. Karena takut ketahuan. Buru-buru ia menambahkan bunga 7 rupa. Kemenyan. Juga hal-hal lain yang ia pernah tahu. Pak Gatra setuju. Setelah mobil itu pergi, Sarkam bergegas masuk ke dalam rumah dan memberitahu istrinya jika baru saja ia dapat klien. Istrinya awalnya bingung. Sebab selama ini Sarkam tak pernah mau jika disuruh jadi dukun. Namun entah kenapa kali ini ia mau. Sarkam menjawab jika saat ini, ceritanya sudah berbeda. Ia harus pintar-pintar putar otak biar tetap bisa makan. Mumpung ada orang yang percaya dia sakti, maka kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Istrinya tak bertanya lebih. Namun kemudian, Sarkam menceritakan jika tadi ia memberi syarat seekor kambing, beras, dan barang-barang lain. Namun istrinya mengusulkan, nanti kalau ada klien lagi jangan lupa mintakan bawang merah, bawang putih, ikan semar dan sebagainya. Sarkam segera tertawa. Mana ada dukun yang meminta syarat bahan masakan? Lebih enak minta saja uang buat beli semua kebutuhan dapur. Sambil menunggu hari yang sudah disepakati, Sarkam membayangkan gulai kambing, sate kambing,
rawon dan olahan-olahan kambing lainnya yang nantinya bakal ia santap setelah ritual. Mengingat Pak Gatra adalah orang yang terlihat kaya, pastilah kambing yang ia persembahkan adalah kambing yang gemuk dan berdaging. Sarkam tertawa lepas membayangkannya saja. Tak terasa 2 hari telah berlalu. Malam yang dijanjikan telah tiba. Sarkam sudah menjelma jadi dukun. Ia mengenakan baju peninggalan kakeknya yang selama ini tersimpan rapi di lemari. Tepat di pukul 10 malam. Mobil hitam itu datang lagi. Lagi-lagi Pak Gatra datang seorang diri. Sepertinya ia memang tak mau ada satupun orang yang tahu niat jahatnya ini. Kambing hitam yang diminta Sarkam ada di bagasi mobil, sementara berasnya ada di kursi belakang. Sarkam yang sudah menyiapkan 2 asisten yang tak lain adalah kawan-kawannya sesama buruh panggul, tentu dengan mudah menurunkan kambing dan juga beras 1 karung itu. Sementara barang-barang lain yang diminta Sarkam juga sudah disiapkan Pak Gatra. Dengan hati senang gembira, Sarkam mulai merancang ritual palsu untuk mengelabuhi orang kaya itu. Sarkam membawanya ke sebuah pohon besar yang sudah tua di belakang rumahnya. Ia dengan mantap meyakinkan Pak Gatra bahwa pohon ini ada penghuninya yang bisa membantu melancarkan tujuan mereka. Dengan posisi bersila Sarkam membakar menyan dan berkomat kamit. Sementara Pak Gatra dan 2 asisten Sarkam berdiri agak jauh di belakang. Di sini kemampuan akting Sarkam diuji. Ia sudah sering melihat sinetron kolosal di mana ada saja orang sakti yang seolah-olah kalah dari sosok tak kasat mata. Ia berpura-pura mental dan jatuh ke belakang. Lalu ia memberitahu Pak Gatra kalau sepertinya Jatmiko, orang yang hendak dikirimi santet memiliki penjaga. Sarkam beralasan jika Jatmiko bukan orang sembarangan. Sekali lagi untuk menunjukkan jika Sarkam bekerja keras mengirim santet, ia kembali bertapa di bawah pohon besar itu. Ia memutar-mutar tangannya seperti para aktor di sinetron kolosal. Dia mengerang kuat. Di sela-sela ia pura-pura membaca mantra. Ia merasa ada yang meniup bagian belakang lehernya. Sarkam yang awalnya memejamkan mata dengan tenang, kini agak terganggu dengan hawa dingin itu. Ia berusaha melanjutkan sandiwara. Namun sekali lagi dia merasa ada sesuatu yang turun dari atas rimbunnya dedaunan pohon besar itu. Tiba-tiba angin kencang dan tanpa terduga semua senter mati bersamaan. Seketika gelap semua. 2 asisten Sarkam berusaha menyalakan senter mereka masing-masing namun tetap saja tak mau menyala. Di sisi lain Pak Gatra semakin yakin pada kesaktian Sarkam. Angin datang dengan tak wajar. Pohon-pohon di sekeliling mereka condong ke arah yang sama seolah berjuang menahan diri dari gempuran angin yang dahsyat. Sementara Sarkam yang mulai ketakutan seorang diri di bawah pohon besar dalam keadaan gelap gulita, akhirnya memilih membuka matanya. Matanya terbelalak seketika saat melihat sebuah wajah dengan posisi terbalik ada dekat sekali dengan wajahnya. Wajah itu tak karuan dengan rambut-rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Sarkam yang kaget segera kabur meninggalkan semua orang. Ia berlari kencang sambil berteriak membuat semuanya bingung. Kedua asistennya yang akhirnya berhasil menyalakan senter mereka kemudian coba mengarahkan cahaya ke pohon besar di depan mereka. Dan benar saja, ada satu sosok tinggi besar dengan rambut menjuntai sampai bawah dan menatap tajam pada ketiganya. Pak Gatra yang gemetaran akhirnya diseret oleh kedua asisten Sarkam untuk menjauh dari lokasi. Setelah beberapa waktu, Pak Gatra yang masih bertanya-tanya akhirnya menanyakan tentang situasi tadi, sambil masih menahan takut dalam dirinya. Sarkam masih bisa menyusun skenario cerita hebat lainnya. Ia bilang jika sosok tadilah yang membantunya mengirim santet pada target mereka. Dan Sarkam meyakinkan jika santet itu pasti akan sampai ke tujuan. Melihat sosok yang menakutkan tadi, tentulah Pak Gatra teryakinkan dengan omongan Sarkam. Sarkam lalu menyuruh Pak Gatra segera pulang dan menunggu kabar kematian dari lawan bisnisnya bernama Jatmiko itu. Begitu kliennya pulang, lutut semua orang di dalam rumah seketika ambruk.
Dua asisten Sarkam menanyakan apakah Sarkam benar-benar punya kekuatan memanggil hal-hal gaib. Sarkam dengan nada ketakutan mengaku pada kawan-kawannya jika semua yang terjadi tadi di luar rencananya. Ia tak menyangka kalau pohon besar yang katanya angker itu benar-benar ada penunggunya. Dukun palsu itu belum bisa berpikir jernih sekarang. Sarkam dan kedua asistennya masih terdiam di dalam rumah. Sementara istri Sarkam yang tak percaya pada sosok penunggu pohon besar itu mendatangi sendiri pohon besar itu. Ia dengan terengah-engah menyeret beras 1 karung dan kambing hitam yang tadi digunakan persembahan ritual. Dengan mengomel sepanjang jalan. Sementara sosok gaib yang rupanya masih ada di sana hanya terdiam melihat aksi istri Sarkam yang pemberani. Asisten Sarkam bertanya bagaimana jika Jatmiko itu tak mati dalam beberapa hari? Sarkam menjawab, ia tinggal beralasan jika Jatmiko dijaga sosok yang lebih hebat dan bisa menangkal kesaktiannya. Sarkam tak risau dengan hal itu. Ia sudah punya segudang alasan untuk mengelabuhi pengusaha yang mempercayai dirinya. Yang penting selama beberapa minggu ke depan ia dan istrinya sudah punya stok makanan. Tapi salah satu asistennya malah bertanya bagaimana jika penunggu pohon besar itu muncul lagi? Sarkam terdiam 1000 bahasa. Sepertinya mulai sekarang pria itu tak akan berani lewat tempat itu lagi. Ternyata cerita-cerita warga soal penunggu pohon besar di sana benar-benar nyata.